Dia ambil posisi jelas. Reklamasi ini tidak mementingkan kepentingan warga Jakarta dan reklamasi ini meningkatkan justru ketimpangan. Karena saya katakan, kami tegas menolak reklamasi dan akan menghentikan prinsipnya ya bahwa membuat daratan yang tadinya tidak ada menjadi ada itu reklamasi. Dari 20 hektar itu mau dibangun masjid ya kan, Museum Rasulullah. Waduh, saya dan semua warga Jakarta Utara itu pasti akan mendukung terus kan gitu. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan. Bangunan Museum Internasional Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut. Sama-sama jujur bahwa ini sebenarnya adalah bentuk reklamasi gitu ya, tapi hanya untuk supaya tidak terlihat melanggar janji gitu ya. Ada perubahan sedikit penggunaan bahasa menjadi perluasan lahan baru gitu ya. Padahal prinsipnya. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi dan perluasan kawasan Ancol di Teluk Jakarta. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 237 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan sejak Februari lalu. Keputusan tersebut memberi izin kepada Ancol untuk memperluas kawasan seluas 150 hektar di Teluk Jakarta dengan menimbun sebagian permukaan laut dengan pasir. Ancol itu untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pantai yang baik. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan lainnya di luar kepentingan masyarakat. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Pak Gubernur tentunya semua melalui sebuah proses yang panjang. Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Kita akan bisa berbeda pendapat. Jadi kalau yang disebut reklamasi adalah dari yang tidak ada ditimbulkan, pengurukan, dan kalau ini perluasan. Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rock. Air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah.
Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Iya, kamilah yang bergerak untuk wilayah Jakarta Utara. Kami membentuk elemen yang bernama Jawara, Jaringan Warga Jakarta Utara Anies Sandi. Nah, kamilah yang keliling, masuk kampung-kampung, dari mulai Kamal Muara sampai dengan Marunda. Nah, alhamdulillah ikhtiar kami ini bisa membawa Pak Anies Sandi masuk ke putaran kedua dan akhirnya memenangkan Pilkada DKI. Nah, kami pun juga sampai kemarin pun juga kita masih memang masih berkomitmen, ya kan, bahwa Anies ini memang harus kita jaga bersama-sama. Yang membuat kami semua kecewa dan sudah menjadi kewajiban untuk kami untuk mengingatkan beliau, ya, yang berbunyi kira-kira menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta. Itu jelas. Yang kami permasalahkan itu adalah bahwa Kepgub ini itu luasnya total luasnya ya dari dua lokasi itu 155 hektar, ya kan itu. Kalau misalnya Kepgubnya itu hanya 20 hektar, nah 130-nya kemana, kan itu. Ya kan, kalau dari 20 hektar itu mau dibangun masjid, ya kan, Museum Rasulullah, waduh, saya dan semua warga Jakarta Utara itu pasti akan mendukung terus kan gitu. Yang kami permasalahkan itu, ya kan, dua lokasi ini, 35 hektar dan 120 hektar. Dan ini publik harus tahu ini, gitu kan, bahwa ini ada dua sesuai dengan Kepgub ya, sesuai dengan Kepgub, dan di Kepgub juga salah. Gitu. Baik. Kenapa saya bilang salah? 5% dari 155 itu bukan 6 hektar. Ini beda. Pada saat pemerintah pada saat itu ya, pemerintah daerah ingin membuat 17 pulau ini, gitu kan itu, ada sosialisasi. Walaupun ujung-ujung sosialisasi itu adalah penolakan. Nah sekarang sebelum Kepgub ini tidak ada namanya sosialisasi. Tiba-tiba ada, ya kan, itu kan tanggal 24 Februari 2020 dan 26 langsung groundbreaking. Prinsipnya ya, bahwa membuat daratan yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu reklamasi. Itu jadi situ dulu, ya kan gitu. Nah, masalah nanti bahwa nanti ada dibangun masjid, museum segala macam itu kan hanya bagian kecil, gitu kan. Itu bukan suatu kewajiban bagi pengembang untuk memberikan fasum lah. Nah, kalau masalah untuk pantai gratis dan segala macam, ya kan itu kan memang itu ranah DPRD karena harus merubah dulu retribusi segala macamnya, gitu kan gitu. Intinya bahwa tuntutan kami itu agar Pak Anies segera mencabut Kepgub 237. Ya, segera agar Pak Anies bisa kembali lagi menjadi idola kami. Ya, memang kalau justru yang dikhawatirkan ini apabila ini betul-betul jadi, ini akan mengebet ke yang lainnya, ke 15 pulau ini kan gitu. Kalau sekarang ini kan Pulau K, Pulau L, memang di depan Ancol kan gitu. Sekarang disambung. Kalau disambung jadi bukan pulau lagi, gitu kan gitu. Nah, dikhawatirkan nanti ya kan pulau-pulau yang lain pun juga seperti itu untuk mensiasati undang-undang. Disambung lagi, ya kan gitu. Kapal nelayan yang di bawah 30 GT, ya kan gitu. Itu pasti nyari ikannya masih di pinggir-pinggir Ancol sana. Gitu. Tapi kalau yang sudah di atas 30 GT itu mereka ke tengah laut. Bahasa yang ada di janji kampanye itu kan bahasa yang memang yang bisa dicerna oleh warga. Beda dengan bahasanya politisi kan pasti beda deh, ya kan, dikembang-kembangkan gitu. Nah, kami tetap sampai saat ini pun kami masih berharap agar Pak Anies bisa segera mencabut Kepgub 237
Ya, karena ini adalah pintu masuk untuk satu skenario besar yang kami khawatirkan itu akan melegalkan lagi nih, ya kan gitu pulau-pulau yang ada. Karena ini Pemprov bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Menuntut komitmen dari Pak Anies, yang mana kami ini loyalisnya. Ya, sampai saat ini pun semua orang pun tahu bahwa namanya Jawara, namanya Sani dan teman-teman lain-lainnya itu adalah loyalisnya Sandis. Gitu. Jadi mohon jangan dibangun lagi narasi-narasi yang seakan-akan masjid, wah kita yang tolak reklamasi, anti dibangun masjid, yang enggak. Nah, seperti itulah. Kami juga senang apabila ada masjid, tapi masjid yang diposisikan di posisi yang benar. Jangan ditaruh di posisi yang memang bahkan jadi masalah. Kami memang masih dalam tenggat waktu kepada Pak Anies untuk bisa menjelaskan kepada relawannya. Kami pun juga dari minggu lalu, dari hari Jumat, ya, kita kasih waktu 1 minggu. Rencana 17 pulau dan memanfaatkan pulau yang sudah terbentuk. Artinya harus tahu riwayatnya. Jadi riwayatnya adalah berbeda. Yang 13 sungai dengan tegas dihentikan dan mencabut banyak tuh keputusan gubernur dicabut sekitar ada A, B, C, D, F, G, ada 6 untuk reklamasi 13 pulau dan ditambah 4 yang sudah terbentuk. Nah, yang ini riwayatnya berbeda. Kalau salah membaca riwayatnya, maka kemudian berkesimpulan bahwa ini sama saja. Ini sama saja dengan janji pada saat disampaikan. Jadi begini, beberapa debat, misalnya debat pilkada juga disampaikan menyetop yang 17 pulau. Sebelum gaduh reklamasi di tahun 2016 yang kita di DPR pernah membahas dan gagal, itu 2 raperda tentang mengatur 17 pulau ini belum dibatalkan. Kemudian setelah Pak Anies dilantik, ditarik itu raperdanya itu batal. Kepentingan jelas bahwa termasuk warga Jakarta Utara seringkali menyampaikan aspirasi, kita gratis dong masuk Ancol. Itu. Loh, ini kan dijawab Bung Sani. Jadi harus kita garis bawahi dulu bahwa ini kita sepakati bahwa riwayatnya berbeda ya. Jadi jangan tarik ke sana sini terkait dengan janji. Sebetulnya tidak ada terkait dengan janji. Korelasi sama sekali tidak ada janji. Kami di Gerindra dalam sikap mengkritisi yang 120 hektar. Tapi kami tidak menyampaikan bahwa ini melanggar janji. Satu hal yang penting saya tegaskan, kemudian ada perbedaan pendapat yang tidak bisa didudukan, silakan. Tetapi sebagai orang yang saya juga mengalami bahwa di konsep itu bahwa tidak ada terkait dengan yang jadi. Tidak terkait dengan jadi. Nah, sekarang persoalannya adalah mari kita jawab yang 120 hektar untuk apa? Di dalam Kepgub itu jelas dikatakan bahwa kegiatan perluasan daratan ini yang 120 dan 30 meter itu diberikan hanya 3 tahun. Dan itu ada kelengkapan yang harus dipenuhi, ada sekitar 6. Kajian pemanasan global, kemudian yang paling penting itu AMDAL. Apakah AMDAL ini sudah selesai? Belum. AMDALnya iya, AMDALnya. Tetapi kalau dikaitkan dengan soal janji, saya kok tidak melihat gitu. Saya juga menyadari bahwa minim sosialisasi. Tadi kita kembali ke awal ya, minim sosialisasi. Tetapi juga ada orang kaitkan sosialisasi seperti apa yang diinginkan. Ini menjadi tanggung jawab pihak PT Pembangunan Jaya Ancol ya, bukan gubernur. Izin penyelenggaraan perluasan ini hanya 3 tahun. Ketika 3 tahun tidak dicapai, tidak memenuhi persyaratannya, kelengkapan dokumen, maka dicabut. Yang paling berat itu AMDAL. Jadi mari warga Jakarta, mari kita sama-sama kritisi ya kan terkait dengan untuk apa ini yang 120 hektar dan bagaimana dengan AMDALnya. Tetapi secara prinsip bahwa ini tidak ada yang dilanggar. Janji kampanye Pak Anies, yang dikatakan Pak Anies itu sesungguhnya bukan menolak reklamasi semata. Jangan bacanya secara telanjang. Baik. Tetapi adalah menghentikan rencana reklamasi. Harus digarisbawahi. Dari 17 pulau itu, yang 13 dibatalkan, yang akan direncanakan. Tetapi yang sudah terbangun itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebaik-baiknya. Dan itulah timbulnya IMB tadi. Jadi tidak ada persoalan bahwa janji kampanye Anies tetap ada. Nah sekarang problem disebut tadi irisannya di Pulau K dan L itu ada sejarah sendiri. Yang dibahas hari ini ya dengan Kepgub 237 itu bahwa itu ada asal usulnya bahwa ada permintaan dari
PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan perluasan. Sehingga oleh teman Kiari disebut sebagai reklamasi. Kita akan berbeda pandangan bahwa akan terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah ini reklamasi atau tidak. Kalau dicantolkan di Pulau KL, iya. Dan memang pengertian secara umum reklamasi ada pengurukan. Tapi dalam pemahaman kami bahwa ini adalah perluasan kawasan yang sudah ada. Berbeda. Sangat tipis perbedaannya ya. Jadi kalau reklamasi yang dipahami 13 pulau dari tidak ada, diadakan. Tetapi ini sudah ada sejak tahun, kalau tidak salah ingat saya itu sejak tahun 2001. 2001 sejak zaman Pak Harto ya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan proyek JD. Jadi adanya pulau perluasan kawasan sisi yang Ancol itu di Kepgub itu ada 2 yang akan dilakukan perluasan kegiatan. Yang pertama sisi barat, sisi timur. Yang sisi barat ya itu belum sama sekali, aja gundukan-gundukan. Yang sisi timur sudah selesai 20 hektar. Itu yang dimaksud mungkin Pulau L ya kali ya, apa Pulau K. Dan itu sebetulnya punya irisan dengan JD. Dampak dari pengurukan normalisasi sungai 13 sungai, hasil dari lumpur-lumpur itu dipindahkan. Itu punya sejarah lama. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini bukan reklamasi. Pemahaman kita akan bisa berbeda pendapat. Jadi kalau yang disebut reklamasi adalah dari yang tidak ada ditimbulkan pengurukan, dan kalau ini perluasan. Dari situ maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah proyek bukan kategori reklamasi. Memang di dalam cantolan di atas saya pun tidak menyebut reklamasi. Pertama tentu kita sayangkan gitu ya, di tengah pandemi hari ini gitu, kita menghadapi ribuan orang yang terancam dengan COVID-19, tapi pada saat bersamaan beberapa kebijakan yang mempunyai kecenderungan merampas ruang hidup malah dikeluarkan gitu. Salah satunya memang adalah keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur kaitannya dengan izin reklamasi di Ancol dan Dufan. Kita masih ingat ketika masa kampanye, salah satu komitmen yang dilontarkan oleh Anies Baswedan adalah membatalkan izin-izin yang ada di 17 pulau yang direklamasi. Tapi pada saat bersamaan kan ada yang tidak konsisten. Pertama adalah keluarnya IMB di Pulau D. Waktu itu kita tentu tahu semuanya tercengang, ada lebih dari 900 IMB yang keluar di Pulau D. Pada saat itu juga kita tahu bahwa yang dibatalkan hanya 13 pulau. 4 pulau lainnya itu tidak dibatalkan gitu ya. CDGN ini tidak dibatalkan. Nah, di tengah pandemi ini keluar lagi kemudian izin reklamasi yang kita tahu izin yang dikeluarkan ini sebenarnya berada di Pulau K dan L. Dia di antara pulau itu sebenarnya yang kita tahu bahwa itu tidak dibatalkan oleh beliau. Gitu. Jadi kita melihat ada inkonsistensi dari gubernur kita gitu ya, Bapak Anies Baswedan yang mengatakan bahwa ini akan dibatalkan, tapi pada perjalanannya ini sekali lagi mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya kawan-kawan kita yang ada di Jakarta dan kawan-kawan nelayan yang ada di Teluk Jakarta. Baik. Di sisi lain juga kami melihat kecenderungan yang dipilih oleh Pak Anies adalah memilah atau memilih kebijakan atau payung hukum yang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, saya pernah ke Pulau G. Kami menapakkan kaki saja di atas Pulau G itu diusir oleh security. Siapakah yang bisa menjamin bahwa nelayan itu bisa mengakses pulau-pulau itu? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak bicara dalam ranah situ, tapi kita bicara tentang komitmen yang seharusnya terbangun ketika awal beliau terpilih. Itu yang kita tidak lihat gitu ya. Artinya ada 4 pulau yang tidak dibatalkan. Kita bicara dalam konteks itu hanya 10%. Oke, baik. Berarti sisanya bisa dikembalikan ke masyarakat. Yang kita highlight adalah dalam kasus Ancol dan Dufan yang kita garis bawahi itu melanggar Undang-Undang 27 tahun 2007. Junto Undang-Undang 1 tahun 2014. Ditambah lagi itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 yang sebenarnya negara ini mengakui hak konstitusional masyarakat pesisir. Artinya mereka punya hak konstitusional itu 4. Hak untuk mengakses, mengontrol, menjalankan tradisi, dan mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Dari 4 hak konstitusi ini kita tidak mendapatkan itu gitu ya. Baik itu di Pulau D, G, itu tidak didapat. Bagaimana kemudian untuk mereka masyarakat yang memang tidak mempunyai uang untuk masuk ke pantai publik gitu. Bagaimana kemudian penggunaan
bahasa gitu ya, kalimat tertentu itu bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Prinsip reklamasi itu kan sebenarnya adalah kan dia menambah kawasan daratan di pesisir juga gitu. Itu sama-sama disebut reklamasi dan kita tahu itu Pantai Losari direklamasi gitu. Artinya marilah kita sama-sama jujur bahwa ini sebenarnya adalah bentuk reklamasi gitu ya. Tapi hanya untuk supaya tidak terlihat melanggar janji gitu ya. Ada perubahan sedikit penggunaan bahasa menjadi perluasan lahan baru gitu ya. Padahal prinsipnya sama. Satu, dia adalah menambah daratan baru di atas kolom perairan gitu ya. Yang kedua, dia akan mengambil material pasir dari tempat lain. Kan prinsip reklamasi itu dia membuat daratan baru dan dia satu lagi mengambil materi urukan dari daerah lain gitu. Jadi ya prinsipnya sebenarnya sama, ini hanya penggunaan bahasa yang kemudian diputar gitu ya, seolah-olah bahwa ini bukan reklamasi. Ini pemilihan bahasa saja gitu ya, ya kita tahu bahwa ini arahnya kemana gitu ya. Tapi sayangnya memang ini terus terang menjadi catatan sebenarnya bagaimana isu reklamasi gitu ya, terus dijadikan komoditi politik selama puluhan tahun lamanya. Dalam periode kali ini gitu. Jadi isu reklamasi ini terus dijadikan komoditi politik bertahun-tahun dengan penggunaan dan perubahan makna terus seperti itu, tapi prinsipnya tetap sama. Masyarakat nelayanlah yang dirugikan. Keyakinan mereka adalah dia adalah pemimpin yang bisa konsisten membatalkan, mencabut izin-izin reklamasi tanpa terkecuali. Ya bisa dicek misalkan di Teluk Jakarta, saya rasa mereka sudah nyaris tidak percaya gitu karena kawan-kawan di Dadap yang dekat dengan Pulau D itu setengah mati cari ikan ya hari ini. Nah ini yang menjadi catatan merah, artinya jangan menggunakan retorika yang sedemikian halus, tapi prinsipnya tetap sama. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Justru terkait dengan isu reklamasi sebelum dihentikan yang 13, ya kan? Pak Anies pernah berdialog dengan teman-teman nelayan bahwa stop sudah dipenuhi, ya kan? Tinggal yang sudah terbangun. Apa solusinya? Itu satu pikiran ya yang impossible gitu. Maka sebagai kepala daerah yang memiliki juga banyak problem yang harus segera diatasi, itu dikasih payung hukum, diberikan IMB, itu yang Pulau D. Jadi yang sudah ada pulau terbentuk untuk apa tidak terjawab oleh teman-teman bangunan itu ya, bangunan tidak lebih dari 10%. Masih ada lahan banyak, silakan melakukan gubernur. Maksud ini yang dipersoalkan adalah bangunan. Kenapa diberikan IMB? Tidak lebih dari 10%, masih hampara, masih luas, ya akan ditata ulang. Nah, ketika melakukan penataan itu kan harus juga adil memperlakukan semua yang ada di sana. Jadi tidak ada negara di negara ini kan, Pak Gowrok itu dalam konteks seperti itu kan, bahwa berikan IMB, Anda harus patuh tunduk kepada negara. Sekarang tinggal sudah diberikan IMB lah, dimanfaatkan 4 pulau itu yang sudah terbangun. Maksud saya stop kontroversi yang 4 pulau itu. Mari kita adil melihatnya, bahwa kita tidak punya pantai publik gitu kan. Sepanjang kita urut dari ujung sampai ujung memang tidak ada pantai publik kita. Kegelisahan kita ada di sana. Karena itulah Ancol ada kewajiban memberikan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada. Setiap Sabtu Minggu di Gilir ada. Depannya atau pilih salah satu. Tapi masuknya gratis. Itu Sabtu Minggu ribuan. Itu salah satu kebijakan untuk mempermudah masyarakat mengakses Ancol. Nah, kaitan dengan rencana perluasan ini, kita akan bisa berdebat panjang, Mbak, bahwa ini untuk kepentingan siapa. Tapi dalam pandangan saya, Kepbu ini nyantelnya di RDTR Perda nomor 1. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah.
Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti, udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.